Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kesehatan dan kita telah diberikan nikmat hidup di dunia yang kita cintai ini. Sholawat beserta salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Nasihuddin selaku dosen pengampu di mata kuliah Teori Sastra Arab ini. Baik, di sini saya ingin memaparkan satu materi, yaitu tentang pendekatan strukturalisme yang terdiri dari pengertian, pembagian konsep teori, contoh analisis karya sastra. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Noval Syotang dengan NIM 230704011. Baik, yang pertama itu ada pengertian dari pendekatan strukturalisme. Pendekatan strukturalisme adalah suatu aliran dalam ilmu sosial dan humaniora yang berfokus pada analisis struktur yang mendasari fenomena budaya, sosial, atau linguistik. Dan pendekatan strukturalisme itu merupakan salah satu cara untuk memahami fenomena dengan melihat hubungan antar bagian-bagian dalam suatu sistem. Makna atau arti dari suatu hal tidak bisa dipahami secara terpisah, tetapi harus dilihat dalam konteks keseluruhan sistem di mana hal itu berada. Pendekatan ini berfokus pada pola dan struktur yang mengatur hubungan antar elemen dalam sistem tersebut. Masuk ke pembagian konsep teori. Nah, di pembagian ini terdiri dari 6 pembagian konsep teori. Yang pertama, struktur dan sistem. Strukturalisme melihat setiap fenomena sebagian dari suatu struktur atau sistem yang lebih besar. Makna suatu elemen tidak berdiri sendiri. Makna muncul dari hubungan antara elemen-elemen dalam sistem tersebut. Dan yang kedua, signifier dan signified atau penanda dan petanda. Konsep ini diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure dalam linguistik. Penanda adalah bentuk fisik dari sebuah kata atau tanda, misalnya kata pohon. Petanda adalah konsep atau makna yang diwakili oleh tanda tersebut, misalnya bayangan pohon di pikiran kita. Jadi, gabungan antara penanda dan petanda menciptakan sebuah tanda yang memiliki makna. Berikutnya yang ketiga, pertentangan biner atau binary opposition. Banyak konsep dalam bahasa dan budaya dipahami melalui pertentangan biner atau pasangan yang berlawanan. Contohnya itu baik, jahat, tinggi, rendah, siang, malam. Pertentangan biner ini membentuk dasar makna dalam bahasa dan budaya. Selanjutnya yang keempat, sintagmatik dan paradigmatik. Hubungan sintagmatik adalah hubungan antara elemen-elemen yang disusun secara berurutan atau seperti susunan kata dalam sebuah kalimat. Hubungan paradigmatik adalah hubungan antara elemen yang bisa saling menggantikan, seperti pilihan kata yang berbeda dalam kalimat yang sama. Dalam bahasa, hubungan ini membantu menentukan bagaimana kata-kata disusun dan diubah untuk menghasilkan makna tertentu. Lanjut yang kelima, struktur manifest dan laten. Struktur manifest adalah struktur yang terlihat jelas, yang dapat langsung dilihat atau dikenali dalam sebuah sistem.
Struktur laten adalah struktur yang tersembunyi yang berada di balik permukaan dan butuh analisis lebih mendalam untuk ditemukan. Strukturalisme sering bertujuan untuk mengungkapkan struktur laten yang mungkin mengungkapkan makna lebih mendalam di balik fenomena yang tampak. Lanjut yang keenam, kode dan konvensi. Dalam setiap sistem terdapat kode atau aturan dan konvensi yang mengatur bagaimana elemen-elemen berhubungan satu sama lain. Kode dan konvensi ini menciptakan makna yang dipahami secara bersama dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Konsep ini adalah landasan utama dalam pendekatan strukturalisme yang memungkinkan kita memahami pola, makna, dan hubungan dalam berbagai sistem sosial, budaya, dan linguistik. Berikut beberapa contoh karya sastra yang menggunakan pendekatan strukturalisme. Sini terdapat 10 contoh karya sastra yang menggunakan pendekatan strukturalisme. Yang pertama itu ada Animal Farm, dibuat oleh George Orwell. Yang kedua ada The Road Not Taken, diciptakan oleh Robert Frost. Yang ketiga ada The Lottery, diciptakan oleh Shirley Jackson. Yang keempat ada Romeo and Juliet, diciptakan oleh William Shakespeare. Yang kelima ada Moby Dick, diciptakan oleh Herman Melville. Yang keenam ada 1984, diciptakan George Orwell. Yang ketujuh ada The Great Gatsby, diciptakan oleh F. Scott Fitzgerald. Yang kedelapan ada Heart of Darkness, yang diciptakan oleh Joseph Conrad. Yang kesembilan ada Frankenstein, diciptakan oleh Mary Shelley. Yang ke-10 ada The Scarlet Letter, yang diciptakan oleh Nathaniel Hawthorne. Karya-karya ini menawarkan banyak elemen yang bisa dianalisis dengan pendekatan strukturalisme seperti simbol, tema, karakter, dan struktur yang saling terkait dalam suatu sistem. Berikut beberapa contoh karya analisis sastra. Di sini terdapat 2 contoh analisis karya sastra. Yang pertama itu ada novel Warisan Masa Silam karya V. Lestari. Analisis strukturalisme pada novel ini dapat dilakukan dengan melihat unsur-unsur berikut. Yang pertama itu plot atau alur cerita yang maju dengan beberapa flashback. Yang kedua, karakter tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita. Yang ketiga tuh tema utama yang berkisar pada misteri di sebuah rumah peninggalan masa penjajahan. Yang keempat itu setting atau latar tempat dan waktu. Contoh yang kedua itu ada novel Bulan Lebam. Analisis strukturalisme pada novel ini dapat dilakukan dengan melihat representasi pandangan dunia pemuda Batak. Mungkin ini saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang saya memohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.